Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Husnul Khotimah ini dan melakukan kajian Ahad pagi tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai kajian yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hamim Zarkasi Putra MSI, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian Ahad pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro MSI. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di pagi yang sejuk ini kita masih senantiasa mendapatkan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mampu melaksanakan salah satu dari program kita di PCM Banyurip, kajian Ahad pagi. Salam serta sholawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan Rasulullah itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan dan sekaligus mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Tema yang saya sampaikan pada pagi ini adalah Sangsang Ramadan 1447 Hijriah dengan
kegembiraan dan ketakwaan. Namun sebelum saya sampaikan, barangkali sekarang yang sedang viral, kalau sholat taraweh di Masjidil Haram berapa rakaat, Pak? Pinten, Bu? Kalau di semua medsos yang ramai itu 13 rakaat. Itu artinya sebenarnya kita ini kan sudah membiasakan sebelum sholat taraweh ada sholat apa, Bu? Nah, kalau 11 ditambah dengan 2 iftitah itu 13. Jadi barangkali di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi yang disampaikan sholatnya 13 rakaat itu mungkin sama dengan kita diawali dengan sholat iftitah itu. Beberapa saat sekarang ini kan di masjid-masjid Muhammadiyah pun banyak yang tidak mempraktekkan sholat iftitah. Nah, itu artinya ada kesempatan untuk segera kita giatkan kembali sebelum sholat taraweh didahului dengan sholat iftitah. Yang tadi saya bacakan, kalau perintah siam Ramadan, dalilnya ada dalam Al-Baqarah 183 sampai 187. Yang 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini bukan foto saya, Bu, ya, yang itu katanya fotonya Sunan Kalijogo. Nah, kenapa kita menyampaikan tema tentang menyongsong Ramadan dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan? Setidak-tidaknya ada 5 tipe manusia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Artinya ini berdasarkan pelajaran sehari-hari, pengalaman sehari-hari di masyarakat kita, bagaimana dalam menyongsong bulan Ramadan. Itu ada juga di masyarakat kita, Ramadan justru dijadikan bulan untuk memperbanyak makan dan minum. Ibu-ibu nek bulan Ramadan itu saya ngirit malah apa ngorot, Bu. Ngirit napa nambah boros? Boros nggih. Nek wis jam 4 sore kae bakul apa wae sing liwat ditukoni kabeh. Jadi tipe yang pertama adalah mereka yang memenuhi pasar, ya, memborong makanan, terong biru gitu. Terong biru ini kalau membeli secara berlebihan seakan-akan Ramadan adalah festival perut gitu. Jadi banyak di masyarakat kita yang mempersiapkan menu sahur dan berbuka seolah-olah inti ibadah Ramadan adalah hidangan. Karena memang ada hadis yang memerintahkan untuk mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, terus ditambah dengan ini tadi apa? Memperbanyak gitu ya. Padahal puasa justru mengajarkan kesederhanaan dan menundukkan hawa nafsu.
Artinya Bapak Ibu sekalian, mereka yang menyambut bulan Ramadan dijadikan sebagai kesempatan untuk banyak makan dan minum, tidak dianjurkan di dalam Islam. Justru kita diajarkan untuk berperilaku yang sederhana dan belajar menundukkan hawa nafsu. Terus yang kedua adalah ini juga menjadi fenomena di sekitar kita. Ramadan dijadikan sebagai bulan hiburan. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan itu ditumbuh suburkan di bulan Ramadan. Jadi tipe yang kedua adalah mereka yang menyiapkan tontonan, menyiapkan permainan, ya, hiburan dan berbagai macam kegiatan yang sia-sia. Nek nunggu buka terus nggih sekak niku mubadir mboten. Sekak niku apa cara besok? Catur. Zuhur nganti menjelang maghrib niku sekak. Kalau mbiyen zaman tesenom nggih seneng catur, Pak. Tapi terus tak bayang iki wektune muspro lah berjam-jam ki mikir tur yo kalah ngoten lho masalah iki. Olahraga tur ora tau kemringet namanya olahraga catur, Pak. Nah, kemeringet tapi yang kemeringet malah digon kening mriki, Pak. Jadi mereka mengisi malam Ramadan dengan begadang tanpa manfaat. Jadi apalagi masyarakat Jawa itu kan masyarakat yang senang tirakatan. Dan tirakatan salah kaprahnya masyarakat itu lek-lekan wengi, Bu. Ono muyen yo lek-lekan wengi, ono seripah yo lek-lekan wengi. Malamnya begadang tanpa manfaat, siangnya akhirnya lemes, ya. Malamnya sibuk layar, akhirnya sholat dan tilawah menjadi nomor sekian. Padahal Ramadan adalah bulan yang waktunya sangat mahal dan sangat bermanfaat. Allah bersumpah tentang pentingnya waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Artinya kalau bulan Ramadan yang bulan berkesempatan kita mendapatkan pahala yang besar dari berbagai macam aktivitas sosial keagamaan yang kita lakukan, yang seharusnya merupakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, akhirnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang mubadzir atau bahasa Jawanya perbuatan yang muspro. Muspro. Terus yang ketiga, adalah mungkin ini yang menjadi harapan kita bersama. Ada tipe manusia yang memandang, yang menyambut Ramadan dengan persiapan-persiapan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, baik ibadah yang sifatnya umum
maupun ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Jadi golongan yang ketiga inilah adalah golongan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan suatu titik terang, diberikan suatu arahan yang positif tentang apa yang seharusnya dilaksanakan. Jadi mereka yang menyambut Ramadan dengan persiapan ibadah, maka mereka akan mempersiapkan diri, mengatur waktunya sebaik-baiknya, membuat target-target ibadah. Jadi saya kira membuat target ibadah juga sesuatu yang baik dengan harapan untuk memacu supaya kita ada peningkatan kualitas ibadah kita, termasuk merancang tilawah kita, tadarus dioptimalisasikan, memperbanyak sedekah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau menjadikan Ramadan sebagai bulan bersedekah itu sudah sangat kita rasakan. Sholat Jumat yang masuk pada bulan Ramadan biasanya infaknya lebih banyak daripada Jumatan di bulan-bulan yang lain. Dan takmir masjid juga tidak perlu menyediakan Jum'ah berkah, Pak. Karena kemarin kan juga ada ada anekdot. Katanya kan masyarakat banyak yang usul kepada pengelola MBG supaya bulan Ramadan kalau perlu MBG diliburkan dulu. Nah, ternyata pengelola tidak mau itu. MBG itu satu hari itu 1,2 triliun. Wah, itu kalau untuk membangun masjid Husnul Khotimah sak Purworejo dadi masjid semua, Pak. Tapi ada pejabat MBG yang anginipun ngendika mboten pun ukur ya ora apa-apa tetep mengko lemam kon delik-delik lho lha nek kadhe ngawur to. Nek bocah nom diajari kon mam delik-delik pinter Pak itu. Iya, jadi malah ngapusi. Jadi saya sering mengkritik itu, Pak. Orang yang sedang memiliki jabatan publik supaya apa yang disampaikan hati-hati dan dipikir tenanan, jangan kemudian meresahkan masyarakat yang seharusnya tidak perlu gitu loh ya, seharusnya tidak perlu. Nah, termasuk juga qiyamul lail, salat malam. Jadi ibu bapak sekalian, di dalam Islam salat malam di bulan Ramadan diberi nama dengan salat tarawih itu. Jadi alhamdulillah kalau di bulan Ramadan meskipun pada bulan-bulan yang lain kita mungkin qiyamul lailnya, salat malamnya kadang-kadang godang-godang gitu Pak ya. Godang itu kadang laksanakan, kadang enggak. Tapi insya Allah pada bulan Ramadan relatif bisa tertib karena menjadi gerakan bersama. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu habis sholat Isya kemudian tidak langsung sholat tarawih, rasanya ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang salah barangkali bahkan gitu ya. Nah demikian juga iktikaf dan juga yang tidak kalah pentingnya misi diutusnya Nabi adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi ini tipe yang ketiga, ibu bapak sekalian, orang-orang yang sudah sadar bahwa Ramadan bukan suatu rutinitas,
Bukan sesuatu yang hanya ya memang setiap tahun mesti datang gitu ya. Tetapi kesempatan emas ya. Jadi Allah menyebut Ramadan sebagai Syahrul Quran ya, yang di dalam pengertian kalau misalnya Ramadan sebagai Syahrul Quran, setidak-tidaknya ada dua hal yang terkait dengan ini. Yang pertama adalah memang betul bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Syahrul Quran yang pertama itu, terus pengertian yang kedua bahwa bulan Ramadan adalah bulan kita lebih banyak mendekatkan diri kepada kitab suci Al-Quran. Bahkan di beberapa tempat juga diadakan kajian tafsir Al-Quran tematik ya, misalnya di Pondok Budi Mulia itu ada PIR, pengajian iktikaf Ramadan, itu juga jadi akan melihat Islam dari berbagai macam aspek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, dan itu dipandang sebagai Syahrul Quran itu. Terus yang keempat, bahkan ada orang yang hebat lagi yang merasa bahwa Ramadan itu waktu rasa-rasanya terlalu singkat. Bahkan dulu ketika selesainya bulan Ramadan, itu Sam Bimbo terus mengingatkan kepada kita ada semacam kegelisahan, kekhawatiran kita tidak bisa lagi memasuki Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Setiap habis Ramadan, hamba takut kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Pun nggih mangkene diteruske nganti rampung menyanyi siapa habis Ramadan. Sam Bimbo, cah cilik-cilik, cah generasi milenial tidak ngerti itu Sam Bimbo itu. Itu generasi saya Bu yang hafal dulu ada, ingat ya dulu tahun 80-an itu di Yogyakarta ada isu tentang meeting Buffalo apa Buffalo meeting? Kan? Buffalo meeting. Kumpul kebo. Saya kalau mau naik bis dari Perembun, adik kuliahnya di mana? Semarang apa Jogja? Jogja. Hati-hati loh, Jogja ada meeting Buffalo meeting. Jadi dulu ceritanya itu ada Kompas mendanai anak-anak muda, menamakan diri kelompoknya namanya Dasakum. Dosogi 10, Kong itu maksudnya manggung, jadi manggung kayak kumpul. Karena anggotanya 10 orang, Dasakum. Terus melakukan penelitian di Yogyakarta, hanya alamannya disamarkan hanya di Kampung K. Nah, sehingga orang banyak Amerika, Karangmalang, Kelebengan, Karangbendo, yang di situ banyak terjadi kos putra putri campur yang tidak ada batas. Tapi ada yang mengatakan itu adalah upaya untuk membentengi ketika di Yogyakarta dan kota-kota besar yang lain terjadi
islamisasi, ya, atau dalam bahasa lain adanya hijauisasi kampus gitu. Nah dulu karena saya mahasiswa baru, ketika senior kan menjelaskan, mari kita melakukan hijauisasi kampus gitu. Nah bayangan saya ya supaya kampus ditanami kelengkeng, terus napa niku terong gitu ya begitu ya. Jadi saya tuh belum paham yang dimaksud hijauisasi kampus artinya islamisasi kampus. Ya sama, terakhirnya lagunya Sam Bimbo itu tadi, Lautan Jilbab itu. Aisyah adinda kita berpesona muslimah itu kan simbol-simbol kebangkitan tahun 80-an itu. Saya kira ini ada yang di depan ini, mungkin orang tuanya aja belum berkenalan, jadi belum kenal itu. Jadi tipe yang keempat ini adalah mereka yang merasa Ramadan itu waktunya terlalu pendek dalam artian untuk meraih berbagai macam keberkahan, waktunya sangat singkat. Jadi kalau memang betul Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang padat, itu ya nikmat dan tidak sempat mikir ngeleh apa enggak. Dan kita tidak usah khawatir nanti kemudian, jadi belum ada lah orang yang mendengar cerita nyuwun sewu gitu, orang yang meninggal dunia karena puasa kita ya ora ono lah gitu. Jadi wis ngeleh kaya apa kuwi ya paling-paling ya memperbanyak rauh ngoten malah gitu ya. Apa biasanya terus wudu terus, tapi kan tetap sehat gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini, mereka banyak merencanakan berbagai macam kebaikan yang akan dilakukan, banyak amal-amal yang ingin dikejar dan merasa waktu tidak cukup. Kalaulah boleh mengusulkan, bagaimana kalau satu hari Ramadan itu 48 jam misalnya gitu. Jadi katanya waktu 24 jam sehari itu rasanya kok untuk kegiatan itu masih kurang gitu. Ingin tambah waktu lagi gitu. Nah, mereka yang menyambut Ramadan dengan cara yang seperti itu, tanda-tanda orang ini hatinya hidup, hatinya tercerahkan ya. Mereka menangis karena takut kehilangan malam-malam mulia. Jadi mereka tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang mubadzir, yang dirasa tidak memberikan kemanfaatan yang maksimal atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Orang-orang yang seperti ini juga khawatir tidak sempat menutup kekurangan diri, tidak bisa melakukan muhasabah diri, tidak bisa melakukan introspeksi diri untuk bisa berlaku sesuatu yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tuntutan syariat gitu. Karena orang-orang yang seperti ini sadar betul, sadar yang sesadar-sadarnya bahwa Ramadan adalah ladang pahala bagi mereka. Nah, alangkah idealnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masuk dalam rombongan yang keempat ini, yang merasa bahwa Ramadan adalah waktu yang sangat singkat untuk kita menjadikan sebagai ladang pahala, yang artinya kita tidak akan menggunakan sedikit pun waktu untuk hal-hal yang mubadzir itu.
Jadi kalau di kalangan muslim itu kan selalu menjadi perdebatan dan sesuatu yang dikejar adalah masing-masing mencari malam kemuliaan. Yang dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kebaikan yang kita lakukan pada malam kemuliaan itu sama dengan kebaikan yang kita lakukan seumur kita. Ada orang yang pernah menghitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Dan saya kira yang hadir pada kesempatan ini ada nggak yang 83 Pak Akil berapa? Pak? Oh ya. Nah ini Pak Haji Akil ini pas sama 1000 bulan Pak umurnya Pak. Jadi apa yang dilaksanakan Pak Akil dari lahir sampai sekarang itu kebaikannya sama dengan malam kemuliaan itu. Bonus sidik gitu. Tapi kalau Pak Sugeng saya kira belum sampai 80 lah ya. Iya. Tapi kalau ngomong Pak Sugeng 17 tahun itu namanya penghinaan. Gitu. Iya. Ya jadi apresiasi masyarakat Islam khususnya di Jawa tentang malam kemuliaan itu juga macam-macam gitu. Ada yang merasa karena ada dalil yang mengatakan di ganjil, di kurkuran gitu ya Pak ya. Ada tradisi likuran, telu likuran, mitu likuran dan sebagainya. Intinya mereka ingin meraih kebahagiaan yang ketakwaan yang sempurna. Dan orang yang berhati-hati itu tadi karena waktu yang terlalu singkat sehingga dia yakin yang jelas bahwa malam kemuliaan itu akan turun pada bulan Ramadan. Tentang tanggalnya berapa serahkan kepada Allah, artinya sebulan ini kita melakukan kebaikan semua. Karena kadang-kadang ini ganjil apa genep kan juga perdebatan juga Pak. Jadi alhamdulillah kalau pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa awal Ramadan adalah tanggal 18 Februari. Artinya 17 malam besok sudah melaksanakan sholat tarawih. Kalau pemerintah itu bisa 18, bisa 19. Nunggu sidang isbatnya dulu. Dan sekarang sudah mulai ada provokasi-provokasi di grup WA itu. Pemerintah sudah belum menetapkan, kok sudah ada ormas yang menetapkan duluan. Sepertinya, nah ini kan sebenarnya bukan ini masalah keyakinan. Jadi itu harus sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak melaksanakan agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinannya. Nah, terus yang kelima, ini juga sering terjadi di masyarakat kita memandang Ramadan berlalu seperti bulan biasa ya. Ya sebagaimana 11 bulan yang lain gitu Pak ya. Akan berjalan sesuai dengan rutenya gitu yang setiap tahun akan muncul kembali gitu ya. Tipe kelima ini adalah golongan yang paling merugi Pak ya. Yang tidak ada upaya sedikit pun untuk meningkatkan kualitas dirinya karena dipandang sebagai ya bulan-bulan yang ngajak seperti yang sebelumnya.
mereka tetap memperlakukan Ramadan seperti bulan-bulan lainnya. Tidak ada peningkatan, tidak ada penambahan aktivitas gitu ya. Atau malah mengurangi aktivitas karena merasa hisapan makannya itu berkurang. Jadi ada ahli kesehatan yang menceritakan kenapa orang yang berpuasa sehat, karena nanti yang dikonsumsi adalah lemak-lemak yang ada di tubuh kita ketika kita puasa, sehingga akan menjadi semakin sehat. Sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada peningkatan sholat, ya, artinya sholatnya juga biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan tilawahnya, tidak ada perubahan akhlaknya, tidak ada taubat, tidak ada kesungguhan dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Ya. Mereka berpuasa tetapi hanya sekadar rutinitas. Yang dalam hadis Nabi disangkatakan orang yang puasanya seperti ini pahalanya hanya sedapatkan lapar dan haus saja. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam fikih Islam itu Bapak Ibu ketika sedang puasa tapi ling ngrasani yo aja, golek nyeneni wong lanang yo aja, katanya upamane gitu ya. Niku ya puasanya sudah sah lah. Hanya barangkali nanti pahala puasanya nggak dapat gitu. Jadi jangan sampai karena ketika puasa akeh ngrasani wong liya, wah ning ngono aku puasane batal, sesuk tak mengkondo dia, ndak usah. Itu puasanya sudah sah. Ya karena nanti akhirnya kita rugi karena tidak mendapatkan pahala puasanya itu. Jadi mereka orang-orang yang senang menahan lapar tetapi hatinya tetap jauh dari Allah. Mungkin nanti banyak ngeresulo gitu. Ya model orang kayak Baju Masan ya poso maning gitu. Iya, bahasane Pak Sugeng ning ngono, patanahan kae. Kok wis poso maning ya. Kayonge poso dhewe iki wis poso maning. Iku poso petanahan gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dari Al-Baqarah 183 dan juga nanti pada ayat-ayat yang berikutnya ada penjelasan kepada kita. Yang pertama bahwa puasa sebagai sarana untuk meningkatkan takwa. Puasa dapat membantu meningkatkan kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu berarti di situ juga tersirat bahwa yang sebagaimana tadi yang saya sampaikan, tidak semua orang yang melaksanakan puasa itu terus takwanya meningkat gitu. Berpuasa tapi malah ngersulonya banyak ya ada. Tapi beda dengan Pak Haji Fahruri. Tidak, Haji Fahruri itu bulan Ramadan banyak kesyukurannya, panen uang tuku kelambi anyar begitu. Terus yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya
puasa adalah ibadah yang ada kesamaan dengan umat-umat terdahulu. Puasa telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu sehingga kita dapat merasakan kesamaan dengan mereka dalam menjalankan ibadah. Tapi juga sekaligus memberikan pemahaman bahwa kalau umat-umat terdahulu bisa melaksanakan, maka umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa melaksanakan puasa itu dengan yang sebaik-baiknya. Saya sedang menguji disertasi mahasiswa UIN itu menulis tentang tradisi riyadhah di pondok pesantren itu. Ya memang di pondok di panti itu anak-anak dilatih puasa setiap hari dan seterusnya. Dan saya dulu waktu masih kecil juga sama orang tua dibiasakan untuk sekolah ki ya riyadhah gitu ya. Dulu saya diajari mim kowe ki arep mangkat sekolah ki rasa sarapan. Soalnya mangkat sekolah sarapan itu kancane setan gitu. Tapi karena ditanamkan betul ya dilakukan. Senajan tekan sekolahan ki ya rada kunangan sidik gitu ya. Jadi ndelok angka 8 apa 3 ora waca cetha Bu. Jadi tapi karena itu ditanamkan ya kita melakukan itu. Bahkan dulu kalau kita ngaji ke orang tua dulu di kiai-kiai zaman dulu kan yang namanya setut itu sudah kencang disiapkan itu pakai dicambuk apa gitu. Sambil ngaji, sambil cambuknya sudah di punggung itu. Disampet nganti abang. Terus nanti kiainya sing tak sabet duduk kowe, sing tak sabet setane. Ning nyajan sing disabet setane kita tetep loro Pak gitu. Tapi dulu hal-hal yang seperti itu tidak menjadikan anak kemudian protes dengan orang tua, dengan kiai, tidak. Anak tetap takzim kepada mereka. Nah, sekarang ini yang jadi persoalan, pendidikan di sekolah, para gurunya di sekolah adalah didikan yang model seperti itu, berhadapan dengan generasi Z atau generasi Alpha yang tidak pernah mengalami kekerasan. Bahkan Kemenak sendiri mencanangkan pendidikan kurikulum cinta. Itu sebenarnya hanya menerjemahkan teori pendidikannya Maria Montessori. Padahal kalau di dalam Islam, saya kira yang namanya reward and punishment tetap bersama-sama dilakukan gitu. Jadi pendisiplinan itu juga kadang-kadang perlu dengan hukuman itu. Tapi teorinya Maria Montessori itu tidak boleh ada kekerasan di dalam pendidikan. Nah ini masih menjadi perdebatan karena memang setelah saya cermati tentang undang-undang perlindungan anak itu tidak ada alasan sedikit pun para guru atau orang tua melakukan kekerasan kepada anak. Sebrusal apapun anak-anak itu tidak boleh ada penyelesaian dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Jadi nek wong tua miling ngandani saya iki tiga kudu kayak guru sing dawa ususe gitu. Iya Pak ya. Kalau itu gambarkan orang yang sabarnya betul tuh nalika lahir kalung usus katanya. Iya. Nah jadi kembali kepada hampir semua tradisi agama itu mengenal praktek berpuasa.
tanggal 24 Desember yang lalu, saya kedatangan tamu dari Indonesia Timur, Dewan Pendidikan. Ya biasa karena tamu kita hidangkan snack dan sebagainya. Dia kebetulan orang Kristiani. Dia mengatakan, maaf Pak, saya tuh sedang puasa. Jadi 24 Desember mereka puasa, menghormati 25. 3 minggu yang lalu saya ke Bali, terus guide-nya saya beri snack ketika di bis, jawabannya sama Pak, maaf saya sedang puasa. Jadi hampir semua, bahkan di kultur masyarakat Jawa ada yang puasa ngerowot segala gitu Pak ya, ngebleng, puasa bleng, puasa wisol gitu ya, ada yang puasa 40 dino 40 wengi dan sebagainya. Terus persoalan yang ketiga adalah menjelaskan pentingnya self-disiplin dan self-control. Pentingnya disiplin diri dan kontrol diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, puasa memerlukan disiplin dan kontrol diri yang kuat sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan meningkatkan kesabaran. Tapi juga ada orang yang mengkritik, katanya orang Islam itu disiplin waktu yang paling utama itu hanya satu, ketika memasuki waktu berbuka puasa. Iya. Saya itu sudah sangat berpengalaman mengisi pengajian buka bersama di kantor-kantor gitu ya. Itu kalau kantor-kantor kalau ada undangan pengajian buka bersama itu kan ya kelihatannya sih susunan acaranya dimulai jam 14 gitu, 16 lah. 16 udah mulai dan seterusnya. Tapi ya itu nanti prakteknya molor ya. Undangan jam 14 mulai jam 17. Acara pertama adalah tampilan hadroh dari mana, kemudian nanti terus ini ada yang juara MTQ mana, ada terus. Nah ketika waktu menjelang buka tinggal 7 menit, tausiah. Nah dari 7 menit suruh tausiah aku baru hamdalah dan lain-lain langsung sirine. Itu sama MC langsung diinterupsi. Ustadz, orang Islam itu harus disiplin waktu. Begitu masuk waktu berbuka harus membatalkan puasa. Makanya tausiahnya dihentikan dulu, nanti bisa dilanjutkan setelah berbuka puasa dan sholat maghrib. Tapi hati batin kecil saya, sopo sing gelem ngrungokke pengajian berbuka, termasuk sopo sing gelem ngisi barang itu. Ayo nang kantor gue sama seperti ibu-ibu tadi, kalau mau berbuka puasa, bakul-bakul sing sok tetek nang ngarepan kabeh diborong kabeh, Pak. Suruh masuk semua gitu. Sehingga nanti le buka ke nganti waktu isya. Nah, itu yang kita lakukan, disiplin waktu. Karena saya dulu orang pantai selatan ya, di daerah Merit kan tradisinya kalau orang melihat bahwa puasa itu ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang paling sulit dalam mengerjakan. Dulu saya itu di kampung itu kan kalau sahur itu rata-rata jam 12:30 malam. Ya, di kampung-kampung pinggiran kita itu kalau sahur itu jam 12:30 malam. Terus ada tetangga satu rumah yang kalau sahur itu jam 4:04. Itu digerendengi wong sedeso. Kayak keluarga kayak janjane ora poso kayak ming sarapane maju sithik. Ya, sarapannya maju sithik. Nah, setelah saya kuliah di Jogja, mendapatkan berbagai macam informasi sing digerenengi sarapan gang maju sithik, jebule kuwi sing bener, Pak.
Artinya yang mengakhirkan sahur itulah yang afdol dalam berpuasa. Tapi kadang-kadang kita karena ya puasa kalau hanya jam 4 sahur itu enteng gitu. Bahkan kalau perlu nanti bukanya bertarwah misalnya gitu. Ini yang dipandang afdol Pak gitu, lebih utama di masyarakat kita. Nah, tapi kalau dalam kita berislam ya mari kita kerjakan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tapi yang penting tidak boleh berlebihan. Puasa dapat membantu memahami penderitaan dan kesulitan orang lain, sehingga dapat meningkatkan empati dan solidaritas terhadap sesama. Di dalam ayat yang lain, tujuan puasa kita la'allakum tashkurun, agar kamu semakin bersyukur kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang kita ini kan hidup di masyarakat yang begitu mudahnya berputus asa dari rahmat Allah. Ini ada cerita katanya ketua BEM UGM itu setiap hari sekarang mendapatkan teror. Sebabnya apa? Bikin surat kepada UNICEF tentang gagalnya pimpinan RI memperhatikan nasibnya rakyatnya itu. Gara-gara anak kelas 4 SD di NTT mengakhiri hidupnya kanthi suduk saliro. Gara-gara njaluk duit 10.000 sama orang tua tidak diberi. Dan 10.000 itu untuk apa? Beli pensil dan beli buku sekolah. Akhirnya membuat surat wasiat. Saya akan pergi jauh Bu, tidak usah dicari. Dan ngelalunya hanya di bawah pohon cengkeh. 10.000 bisa menjadikan orang mengakhiri hidupnya sendiri. Dan akhirnya menjadi go internasional gitu. Terus ya itu tadi, sekarang ketua Senat UGM dioyak-oyak orang gara-gara bikin surat ke UNICEF itu. Dan juga berita-berita yang lain. Begitu mudahnya orang berputus asa dari rahmat Allah. Gitu. Seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kecukupan kepada kita. Padahal kalau kita mau belajar bersyukur, orang-orang yang beriman itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Atas apapun yang kita miliki, yang kita lakukan sekarang ini. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ada beberapa tujuan dari puasa kita. Salah satunya adalah tujuan spiritual puasa Ramadan itu. Tadi saya sampaikan, yang pertama adalah meningkatkan takwa, dan yang kedua mengembangkan kesabaran, dan yang ketiga tadi sudah saya sampaikan bagaimana ibadah spiritual Ramadan itu kualitas ibadah ditingkatkan. Puasa Ramadan membantu kita meningkatkan kualitas ibadah kita, ya. Sholat kita, zakat kita, sedekah kita, dan sebagainya. Nah, ini ibu-ibu, bapak sekalian yang dapat saya sampaikan, karena waktunya juga sudah jam 7 lebih. Kalau misalnya nanti akan ada pertanyaan ya silahkan, tetapi nanti pertanyaannya jangan yang sulit-sulit ya Bu ya. Kita ini menjelang berpuasa itu aja. Tapi sebagai penutup ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Manfaat puasa untuk takwa. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada pagi ini,
Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan iman dan amal soleh. Yang keempat, puasa juga upaya untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kemudian meningkatkan kesabaran dan ketabahan kita dalam mengarungi kehidupan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Puasa dengan tujuan takwa itu, ini istilahnya orang mengatakan tips-tipsnya gitu ya, tips-tips puasa dengan tujuan takwa. Yang pertama, niatkan puasa dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi hikmah-hikmah dari puasa itu kita manfaatkan saja, tapi bukan tujuan itu. Persiapkan diri secara fisik dan mental untuk berpuasa. Ya kalau Bapak Ibu yang misalnya kalau saya udah termasuk kelompok prolanis saya. Prolanis itu orang yang udah punya penyakit menaun yang harus itu. Prolanis ya. Bukan proanis, prolanis. Ya itu juga harus bisa mengukur diri bagaimana caranya puasa tidak justru menjadikan sakit kita semakin parah dan sebagainya. Yang ketiga, tingkatkan iman dan amal soleh. Monggo Ibu Bapak sekalian, perbanyak kegiatan-kegiatan sosial. Yang keempat, lakukan puasa dengan kesadaran dan keikhlasan. Dulu waktu kita masih kecil kan kadang-kadang digugah sahur ki angel. Wis mam pisang telu karo apa esuk protes karo ibune, Bu aku kok mambune ora digugah piye gitu. Jadi makan pisang 3 ki ora krasa, Pak. Karena antara sadar dan tiada gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk berdoa dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari doa yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah doa memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tingkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dan tanggung jawab kita sebagai hamba-Nya. Terakhir, berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Inilah Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Monggo. Pak Akil lajeng mangke Pak Sugeng. Monggo Pak Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sering mendapat informasi berita yang melakukan ini adalah kesehatan dan mohon maaf jamaah yang juga sedang Muhammad Yasin dan tahu dari Allah tidak kemudian sehingga kami mohon berjalan sekali lagi pernah dijelaskan tapi belum gabah. Lajeng monggo Pak Sugeng sekalian. Jadi saat ini banyak orang Islam yang menghindari
surat yang suratnya panjang-panjang. Iya. Yang satu adalah bagaimana cara memberi barangnya, kemudian saudara tidak menghindari masjid yang orangnya banyak. Oke, yang saya jawab yang dari Pak Sugeng dulu ya. Jadi memang ada tuntunan agama yang mengajari kepada kita bahwa seorang imam juga harus bisa membaca hatinya makmum gitu. Nah, kalau memang masjid itu adalah masjid jami yang jamaahnya sangat bervariasi, tetap untuk membaca surat-surat pendek karena berbagai macam pertimbangan. Ada mbah-mbah kakung itu kalau suratnya kedawan sidik langsung usra kuat terus mundur, Pak. Mundur ke kamar kecil, maksud saya termasuk kena penyakit HIV. HIV itu hasrat ingin vivis gitu loh gitu. Itu disingkat HIV gitu, hasrat ingin vivis. Ada di Jogja itu ada masjid yang kalau tarweh minta imamnya tuh kita pinjam dari tempat-tempat penghafal Quran itu. Tapi ya tetap dipeseni tapi jenengan tetap lemaca ayat iki juz amma tur sing keri-keri gitu. Yang sejuk-sejuk gitu itu langsung dipesani sama takmir. Kalaulah misalnya ada masjid tertentu yang ingin yang dibaca suratnya yang panjang-panjang, itu diusahakan yang memang jamaah yang sudah terbentuk. Jadi maksudnya memang jamaah yang memang sudah betul-betul semuanya siap untuk itu, Pak Sugeng. Dan itu nanti bisa dikondisioning. Tapi kalau yang tanpa persiapan, tanpa macam-macam secara umum, tetap yang namanya imam taraweh, afdolnya tidak yang panjang-panjang. Tapi kalau memang sudah masjid itu sudah terbentuk, jam-jamannya sudah siap, tidak ada alasan untuk tidak. Terus yang kedua tentang penggunaan kalender global itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang kadang-kadang kita ini mengamalkan ilmu agama itu juga masih kecampur dengan dimensi politik dan sebagainya. Padahal yang ada membatasi kita karena politik-politik kepentingan itu. Ya dulu ketika misalnya zaman Orde Baru, itu dulu ya isu yang diangkat kan ya dibalik lah gitu. Kamu mau ikut hari rayanya pemerintah apa hari rayanya kiai kalau dulu. Bagi manut kiai, pemanut pemerintah itu dulu sampai Pak Harto turun gitu ya. Nah sekarang ketika situasinya berubah, itu mereka seolah-olah menganalogikan pemerintah ya sama dengan mereka, sehingga yang berbeda dipandang sebagai perlawanan kepada pemerintah. Sudah ada di beberapa WA Pak gitu. Kenapa kok ini yang mendahului terus dengan pemerintah, kan berarti yang berani istilahnya rodo melawan pemerintah dan sebagainya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya memandang begini, puasa adalah kewajiban agama, tapi kapan awal puasa itu masalah sains dan teknologi. Namanya aja sains dan teknologi, itu bisa didiskusikan secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau misalnya upaya untuk mempersatukan umat diawali dengan kalendernya, itu kan sebenarnya tugas yang sangat mulia. Ya dulu pernah guyon lah, sebenarnya kalau kita mau ngirit, ini kembali pada bahasa politis. Itu ada yang usul, kepiye ben awake dhewe iso efisiensi anggaran, tidak perlu sidang isbat saja gimana?
Mungkin kepepete wong loro delok ya rampung selesai gitu. Tapi ini persoalannya di masing-masing kementerian agama di kabupaten bahkan sampai ke kawah kecamatan. Iki wis ada anggaran untuk mentelengi pinggir laut gitu loh jadi. Iya jadi kantor-kantor kementerian agama itu sudah ada anggaran untuk mentelengi laut gitu. Sehingga kalau misalnya tidak mentelengi nanti tidak ada anggaran. Jadi kali ini masalah politis itu. Sebenarnya dan juga kalau zaman Rasulullah dulu kan satu orang sudah bisa melihat hilal ya sudah kita masuk Ramadan. Nah, sekarang tidak, Pak. Sekarang pertimbangannya macam-macam gitu. Kalau hanya satu kadang-kadang malah dinegasikan gitu ya, dianggap tidak. Nah kalau saya melihat itu bahkan jadi kembali kepada ini adalah upaya dan saya lihat tokoh hisab kitab Prof. Susiknan dari UIN itu hampir tiap hari nulis di media tentang sosialisasi kalender global itu. Tapi ternyata tidak mudah karena tadi kesambungan juga masalah politis, masalah macam-macam gitu. Sehingga belum bisa. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian itu nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Sebagai contoh yang guyon katanya dulu kan orang-orang Jawa itu kan banyak yang diambil Belanda terus dijadikan tenaga kerja di Suriname gitu ya, Suriname. Bahkan sekarang ini orang Suriname banyak yang pakai bahasa Jawa, tapi Jawanya ngoko, Pak. Tidak ngerti kromo inggil bareng nggak ngerti. Dulu katanya orang-orang di Suriname itu yang tua-tua sholatnya menghadap ke barat, yang muda-muda sholatnya menghadap ke timur. Masjid juga ada dua model, ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur. Orang tua yang sholatnya menghadap ke barat karena apa? Ngerti ini sing jenenge wong sholat ki ya marep ngulon. Padahal Suriname kulone Arab Saudi. Jadi sholatnya malah menjauh dari Masjidil Haram. Gitu. Tapi terus Pak Haji Faruk ya kemanapun masuk kan akhirnya waktu kan berputar toh. Najan Marmono kan juga ketemu juga lagi ini Waton Suloyo atau gitu. Tapi yang anak muda yang sudah mengerti ilmu falak, ilmu ya, itu akhirnya dia kalau begitu berarti sholat kita menghadap ke timur karena kita di baratnya Ka'bah. Itu katanya proses, Pak. Tadi nanti lama-lama ya setelah yang tua-tua ini nanti beredel-beredel habis ya akhirnya semua masjid nanti akan sholatnya menghadap ke timur. Jadi kalau masalah sudah menjadi kebiasaan, manteping hati itu dirubah tidak gampang, harus butuh waktu. Saya kira itu nggih, Pak Haji Akil komentar saya. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Hamim Zarkasi Putro MSI yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua dan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya adalah pengumuman. Infak Ahad pagi tanggal 15 Februari 2026 peroleh sebesar Rp573.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya, marilah kita tutup kajian pada Ahad pagi hari ini dengan membaca kalimat tahmid dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.